Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ramadan dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas tentang dinasti Buwayhi. Langsung saja kita mulai dari asal usul dinasti Buwayhi. Nah, jadi dinasti Buwayhi ini mulai dikenal dalam sejarah peradaban Islam pada awal abad keempat Hijriah. Buwayhi ini lalu kemudian nantinya akan memegang kekuasaan di dalam Daulah Abbasiyah. Nah, pada mulanya dinasti ini berasal dari tiga orang bersaudara, yakni Ali, Al-Hasan, dan Ahmad. Ketiganya adalah putra dari seorang yang bernama Buwayhi. Nah, lalu mereka pindah dari kota Dailam, tempat asal mereka, ke Baghdad untuk menjadi tentara di Abbasiyah. Nah, karena keberanian dan kecakapannya itu, maka diangkatlah kakak mereka yang bernama Ali menjadi komandan tentara. Nah, berkat langkah maju yang ditempuh oleh Ali ibnu Buwayhi ini, akhirnya mereka dapat masuk ke pusat kekuasaan khalifah, ya. Mereka dapat masuk ke internal khalifah pada waktu itu. Nah, dinasti Buwayhi terbentuk semenjak Ahmad ibnu Buwayhi, itu adik terakhir mereka, masuki kota Baghdad dan diserahi kekuasaan oleh Khalifah Al-Mustakhfi sebagai pelindungnya dari bahaya orang Turki. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Jumadil Awal atau 334 Hijriah. Nah, Ahmad ibnu Buwayhi ini dipercaya memegang jabatan atas nama khalifah. Jadi inilah inti awal terbentuknya dinasti Buwayhi di dalam Daulah Abbasiyah. Dinasti Buwayhi berkuasa pada Daulah Abbasiyah, berkuasa di Baghdad selama hampir 1/4 abad, yakni dari tahun 334 sampai 447 Hijriah. Meskipun dalam masa tersebut kekhalifahan dipegang oleh kuasa Bani Abbas, tetapi khalifah hanya sebagai lambang saja. Yang menguasai dan mengatur pemerintah adalah Bani Buwayhi. Selama kekuasaan dinasti Buwayhi, terdapat 11 orang yang menjadi penguasa atau pemimpin, ya, dalam pemerintahan kala itu. Lalu bagaimana kondisi pemerintahan pada masa dinasti Buwayhi? Pemerintah Bani Buwayhi bukanlah kekhalifahan yang berdiri sendiri, seperti halnya Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Mereka berkuasa sebagai Amir al-Umara di bawah kekhalifahan Bani Abbasiyah. Tercatat selama Bani Buwayhi menjadi Amir al-Umara, mereka berada di bawah pimpinan 5 khalifah Abbasiyah, yaitu Al-Mustakhfi, Al-Muti, Al-Ta'i, Al-Qadir, dan Al-Qaim. Meskipun mereka hanyalah Amir al-Umara, namun mereka memegang kekuasaan secara de facto pada dinasti Abbasiyah. Bahkan pada masa Abdu al-Daulah, ia mulai meninggalkan istilah Amir al-Umara dan mengganti sebagai Malik atau Raja. Bani Buwayhi mulai berkuasa sejak Mu'iz al-Daulah diserahi kekuasaan atas nama khalifah oleh Al-Mustakhfi pada tahun 334 Hijriah. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh Mu'iz al-Daulah ini adalah mengganti kekhalifahan Bani Abbasiyah yang sebelumnya berpaham Sunni menjadi paham Syiah. Namun hal ini gagal dilakukan karena terjadinya reaksi besar di masyarakat kala itu. Lalu ketika Mu'iz al-Daulah ini lengser dari jabatannya, lalu digantikan oleh Abdu al-Daulah. Nah, pada kepemimpinan Abdu al-Daulah ini,
Bani Buwaihi mengalami banyak kemajuan di bidang politik atau pemerintahan. Salah satunya yang tadi saya sebutkan, yaitu berhasil mengganti penguasa Buwaihi dari istilah Amir al-Umara menjadi Malik atau Raja. Hal ini beliau berhasil lakukan setelah ia menjalin hubungan dengan Khalifah Al-Ta'i. Lalu yang selanjutnya adalah mempersatukan seluruh penguasa Buwaihi yang berada di wilayah-wilayah yang luas. Nah, satu hal yang harus digarisbawahi yaitu adalah bahwa keadaan politik yang saat itu dipimpin oleh Ad-Du al-Daulah itu mengalami stabilitas yang baik ya. Jadi tidak ada pertikaian dan perebutan kekuasaan dari pihak manapun. Lalu di bidang ekonomi, di bawah pimpinan Ad-Du al-Daulah, Bani Buwaihi banyak melakukan usaha-usaha seperti perdagangan, pertanian, dan industri ya. Di bidang pertanian mereka banyak membangun kanal-kanal sebagai saluran irigasi yang nanti akan disalurkan ke lahan pertanian mereka. Nah, di sektor industri yang dikembangkan pada waktu itu adalah industri permadani. Nah, selain itu adalah mensejahterakan imam masjid dan para penulis atau tokoh agama serta ilmuwan yang diberi gaji cukup besar ya. Untuk kesehatan masyarakat dibangun rumah sakit di Baghdad dan di Shiraj. Di bidang ilmu pengetahuan dan kesenian, dinasti Buwaihi sangat berdedikasi besar ya, dan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kesastraan. Pada dinasti Buwaihi ini waktu itu banyak muncul ilmuwan-ilmuwan besar, diantaranya seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Farghani, dan Abdul Ar-Rahman Al-Sufi. Kemajuan di masa Buwaihi ini semakin tampak jelas dengan dibangunnya masjid-masjid, rumah sakit, lalu bangunan-bangunan umum. Salah satunya adalah Dar al-Mamlakah yang terdapat di kota Baghdad. Kemajuan ilmu pengetahuan pada saat itu tidak lepas dari beberapa faktor. Di antaranya yaitu warisan tradisi dari dinasti Abbasiyah yang mendorong para pemikir abad berikutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, seperti banyaknya penerjemah, penulis karya ilmiah, serta pentahqiq kitab-kitab sebelumnya pada masa Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Yang kedua adalah perhatian Khalifah dan Amir yang begitu besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilihat pada masa Ad-Du al-Daulah yang memberikan gaji yang besar atau honor terhadap para fuqaha, muhaddisin, dan mutakalimin, dan ahli nahu ataupun sastrawan dan orang-orang ilmuwan lainnya. Setelah Ad-Du al-Daulah wafat, Bani Buwaihi mengalami beberapa kemunduran ya. Dan faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Buwaihi adalah terjadinya perebutan kekuasaan dari keluarga Buwaihi sendiri. Terjadi konflik internal antara sesama keluarga Buwaihi. Yang kedua adalah rusaknya hubungan khalifah dengan penguasa. Lalu ada pemberian jabatan penting terhadap orang Turki atau Saljuk dan mengabaikan orang-orang Dailam atau khususnya di bidang politik. Jadi mereka lebih mementingkan pihak luar daripada pihak keluarga sendiri. Lalu yang keempat adalah terjadinya pertikaian antara Syiah dan Sunni karena perbedaan pandangan tentang agama. Lalu ketidakmampuan penguasa untuk mengendalikan kondisi politik ya,
karena tidak stabil, akhirnya mereka mengalami kemunduran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasyatur Rizkia, saya dari TBU 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Daulah Seljuk. Pada tahun 447 sampai 656 Hijriah, Daulah Seljuk merupakan salah satu pemerintahan terpenting dalam sejarah Islam dan sejarah Timur, dan terutama Iran. Sejarah Daulah Seljuk memiliki keistimewaan dengan banyak blok-blok militer yang saling berkonflik. Di antara mereka, Daulah Seljuk merupakan beberapa keturunan dari bangsa Turki Algus dari daerah Turkistan. Pemimpinnya dinisbatkan kepada Seljuk Bildakmak yang memimpin dan menyatukan putra-putranya. Pendiri dari dinasti ini adalah Ruknuddin Tukrul Abu Tholib Muhammad bin Misal bin Seljuk. Pemerintahan Daulah Seljuk merupakan pemerintahan berdasarkan Islam Sunni yang secara simbolis bernaung di bawah pemerintahan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Sistem pemerintahan dinasti Seljuk. Bangsa Seljuk yang dipimpin oleh suku Ugus mulai bermigrasi ke Anatolia sejak abad ke-11 Masehi dan membentuk basis kekuatan yang hebat dalam dunia Islam. Migrasi bangsa Seljuk ini ke Anatolia yang begitu cepat dari timur menuju barat telah mengubah wajah dan karakter Anatolia yang sebelumnya memiliki karakter seperti negara Eropa. Seiring pesatnya migrasi, bangsa Seljuk telah membuat kawasan Anatolia lebih berkarakter Turki dibandingkan Eropa. Sejak abad ke-12 Masehi, tidak hanya itu, bangsa Seljuk pun berhasil membangun Kekaisaran Seljuk Agung yang wilayah kekuasaannya terbentang dari Anatolia hingga Asia Selatan. Dan jika sejarah menuliskan kebesaran dan keagungan Kekaisaran Seljuk Agung dengan tinta emas, pada masa pemerintahan Sultan Malik Shah, wilayah kekuasaan dinasti Seljuk begitu luas, terbentang dari Kasgor, sebuah daerah di ujung daerah Turki, sampai ke Yerusalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini berdiri pada tahun 909 Masehi dan merupakan dinasti Syiah. Dinasti Fatimiyah ini berdiri sejak adanya konstelasi dalam bidang politik yang terjadi di kalangan umat Islam sejak akhir zaman dinasti Umayyah dan kemudian memuncak pada zaman dinasti Abbasiyah. Ubaidillah Al-Mahdi adalah pelopor yang memiliki andil besar terkait berdirinya dinasti Fatimiyah atas dasar legitimasi klaim keturunan Nabi lewat Fatimah dan Ali bin Abi Thalib dari Ismail anak Ja'far Shiddiq, keturunan ke-6 dari Ali bin Abi Thalib. Wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah ini meliputi Afrika Utara, Mesir, dan Suriah. Jadi berdirinya dinasti Fatimiyah ini dilatar belakangi oleh melemahnya kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah mengalami puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Aziz. Kemudian Islam berkembang pesat pada masa khalifah itu, ditandai dengan berdirinya Masjid Al-Azhar yang sekarang terkenal dengan nama Universitas Al-Azhar. Masjid itu berfungsi sebagai pusat pengkajian Islam ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Fatimiyah. Pada masa dinasti Fatimiyah ini terdapat beberapa lembaga yang dijadikan pusat pengembangan pendidikan Islam. Antara lain, yang pertama adalah masjid dan istana. Pada masa dinasti ini, Khalifah selaku pemimpin mengumpulkan para penulis di istana untuk menyalin buku-buku seperti Al-Quran, hadis, fikih, sastra, hingga ilmu kedokteran. Beliau juga memberikan penghargaan khusus bagi para ilmuwan dan menugaskan mereka menjadi imam di masjid istana. Sangat tinggi perhatian pemerintah terhadap ilmu pengetahuan, sehingga kebutuhan untuk penyalinan naskah tersebut pun tersedia. Kemudian yang kedua adalah perpustakaan. Selain masjid dan istana, pada masa dinasti Fatimiyah, perpustakaan juga memiliki peranan sebagai lembaga pengembangan pendidikan dalam hal penyebaran akidah Syiah di kalangan masyarakat.
Untuk itu, para khalifah dan wazir memperbanyak pengadaan berbagai buku dan ilmu pengetahuan, sehingga perpustakaan istana ini menjadi perpustakaan yang terbesar pada masa itu. Perpustakaan yang terbesar yang dimiliki dinasti Fatimiyah ini dinamakan Dar al-Ulum, yang masih memiliki keterkaitan dengan perpustakaan Baitul Hikmah. Perpustakaan ini didirikan oleh Khalifah Fatimiyah Al-Aziz pada tahun 975 sampai 996 Masehi. Konon perpustakaan ini berisi tidak kurang dari 100.000 volume, bahkan boleh jadi sebanyak 600.000 jilid buku. Kemudian yang ketiga adalah Dar al-Ilm. Dar al-Ilm ini adalah sebuah lembaga riset, di mana di tempat inilah berkumpulnya para ahli fikih, astronomi, dokter, dan ahli nahwu dan bahasa untuk mengadakan penelitian ilmiah. Selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Fatimiyah. Para ulama mengklasifikasikan ilmu pengetahuan ini pada masa dinasti Fatimiyah ke dalam beberapa bidang, yang antara lain 1. Bahasa dan sastra, yang kedua kedokteran, yang ketiga syair, yang keempat filsafat. Kemudian kedudukan Al-Azhar dalam pengembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Fatimiyah. Al-Azhar merupakan lembaga pendidikan bertaraf internasional yang berpusat di Kairo, Mesir. Kemampuannya menghadapi perubahan dan menjawab tantangan telah terbukti. Al-Azhar mulai didirikan sebagai masjid oleh Panglima Fatimiyah, Jenderal Jauhar As-Siqili, pada tanggal 24 Jumadil Ula 359 Hijriah atau 970 Masehi, dan selesai pembangunannya pada bulan Ramadan 361 Hijriah. Setelah Mesir pada tahun 354 Hijriah atau 969 Masehi secara penuh dikuasainya. Menurut sumber yang dikutip Van Hoo dalam ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa Al-Azhar berdiri pada tahun 359 Hijriah atau 970 Masehi. Kemudian ada beberapa hal yang mendasar untuk melihat eksistensi Al-Azhar sebagai lembaga tinggi yang erat hubungannya dengan pengembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Fatimiyah. Yang antara lain 1. Sistem pengajaran di Al-Azhar, yang kedua kurikulum pengajaran di Al-Azhar, dan yang ketiga adalah peranan Al-Azhar dalam mencetak ulama. Asal-usul dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk adalah sebuah dinasti yang pernah muncul di Mesir. Saat itu, Mesir menjadi salah satu wilayah Islam yang selamat dari serbuan bangsa Mongol, baik yang dipimpin oleh Hulagukan maupun Timurlen. Ia dikenal dengan nama Mamluk karena dinasti tersebut didirikan oleh para budak yang bahasa Arabnya Mamluk dan bentuk jamaknya Mamalik, yang berarti budak atau hamba, sehingga ada penulis yang menyebutkan dinasti Mamalik. Menurut Hiti, dinasti Mamluk atau Mamalik adalah dinasti turunan budak. Dia juga mengartikan bahwa Mamluk artinya takluk, yaitu budak-budak dari berbagai macam jenis dan kebangsaan yang membentuk. Kemudian yang kedua adalah pembagian dinasti Mamluk. Pembagian dinasti Mamluk ini terdapat 2 poin. Poin yang pertama adalah dinasti Mamluk Bahri, 648 Hijriah sampai 792 Hijriah atau 1250 Masehi sampai 1389 Masehi. Pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi, di Mesir berdiri Kesultanan Mamluk. Para budak tersebut berasal dari suku Kipchak, Rusia Selatan, yang berdarah campuran antara Mongol dan Turki, yang dibeli oleh Sultan Malikus Saleh Najmuddin Ayyub dari dinasti Ayyubi. Di Mesir, mereka ditempatkan di pulau kecil Raudah yang terletak di delta Sungai Nil. Oleh karena itu, mereka disebut Al-Mamalik Al-Bahriyah, Mamluk Bahri atau Mamluk Laut. Di tempat tersebut mereka dididik dan dilatih kemiliteran.
Lama-kelamaan mereka dijadikan pengawal sultan. Karir mereka pun naik menjadi pasukan pengawal. Bahkan di antara mereka ada yang diangkat sebagai komandan pasukan kesultanan. Dengan posisi mereka yang semakin penting, kalangan Mamluk mulai memiliki peran yang sangat strategis. Akhirnya mereka diangkat menjadi amir, bahkan menjadi sultan. Para sultan yang menjadi pemimpin Kesultanan Mamluk pada periode inilah yang kemudian disebut periode Mamluk Bahri. Di antara sultan-sultan Mamluk Bahri adalah Sultanah Syajaratud Dur, Permaisuri Sultan Malikus Saleh Najmuddin, Sultan terakhir dinasti Ayyubi. Nama-nama para sultan dinasti Bahri 648 Hijriah sampai 792 Hijriah atau 1250 Masehi sampai 1390 Masehi adalah Syajaratud Dur 648 Hijriah sampai 648 Hijriah atau 1250 Masehi sampai 1250 Masehi. Kemudian Izzuddin Aibak 648 Hijriah sampai 655 Hijriah atau 1250 Masehi sampai 1257 Masehi. Kemudian Mansur Nuruddin Ali 655 Hijriah sampai 657 Hijriah atau 1257 Masehi sampai 1259 Masehi. Kemudian Mudofar Saifuddin Qutus 657 Hijriah sampai 658 Hijriah atau 1259 Masehi sampai 1260 Masehi. Kemudian Dohir Ruknuddin Baibars 1 658 Hijriah sampai 676 Hijriah atau 1260 Masehi sampai 1277 Masehi. Kemudian Al-Bunduk dari Syahid Nasruddin Barakah atau Berkeh Han 676 Hijriah sampai 678 Hijriah atau 1277 Masehi sampai 1280 Masehi. Kemudian Adil Badruddin Syalamisi 678 Hijriah sampai 678 Hijriah atau 1280 Masehi sampai 1280 Masehi. Kemudian Mansur Saifuddin Qalawun 678 Hijriah sampai 689 Hijriah atau 1280 Masehi sampai 1290 Masehi. Kemudian Al-Alfi Ashraf Salahuddin Khalil 689 Hijriah sampai 693 Hijriah atau 1290 Masehi sampai 1294 Masehi. Kemudian Nasiruddin Muhammad 694 Hijriah sampai 696 Hijriah atau 1295 Masehi sampai dengan 1297 Masehi. Kemudian Adil Zainuddin Kitbugh 694 Hijriah sampai 696 Hijriah atau 1295 sampai 1297 Masehi. Kemudian Mansur Husamuddin Lajin 696 Hijriah sampai 698 Hijriah atau 1297 Masehi sampai 1299 Masehi. Kemudian Nasiruddin Muhammad memerintah untuk yang kedua kalinya pada 698 Hijriah sampai 708 Hijriah atau 1299 Masehi sampai 1309 Masehi. Kemudian Mudofar Ruknuddin Baibars II
708 Hijriah sampai 709 Hijriah atau 1309 Masehi sampai 1309 Masehi. Kemudian Nasiruddin Muhammad memerintah untuk yang ketiga kali pada tahun 709 Hijriah sampai 741 Hijriah atau 1309 Masehi sampai 1340 Masehi. Kemudian Mansur Syaifuddin Abu Bakar 741 Hijriah sampai 742 Hijriah atau 1340 Masehi sampai 1341 Masehi. Kemudian Ashraf Alauddin Kuju 742 Hijriah sampai 743 Hijriah atau 1341 Masehi sampai 1342 Masehi. Kemudian Nasir Shihabuddin Ahmad 743 Hijriah sampai 743 Hijriah atau 1342 Masehi sampai 1342 Masehi. Kemudian Syoleh Imamuddin Ismail 743 Hijriah sampai 746 Hijriah atau 1342 Masehi sampai 1345 Masehi. Kemudian Kamil Syaifuddin Sya'ban 1 746 Hijriah sampai 747 Hijriah atau 1345 Masehi sampai 1346 Masehi. Kemudian Mudhafar Syaifuddin Hajj 1 747 Hijriah sampai 748 Hijriah atau 1346 Masehi sampai 1347 Masehi. Kemudian Nasiruddin Al-Hasan memerintah untuk yang pertama kali 748 Hijriah sampai 752 Hijriah atau 1347 Masehi sampai 1351 Masehi. Kemudian Salahuddin Soleh 752 Hijriah sampai 755 Hijriah atau 1351 Masehi sampai 1354 Masehi. Dan kemudian Nasiruddin Al-Hasan memerintah untuk yang kedua kali 755 Hijriah sampai 762 Hijriah atau 1354 Masehi sampai 1361 Masehi. Kemudian Mansur Salahuddin Muhammad 762 Hijriah sampai 764 Hijriah atau 1361 Masehi sampai 1363 Masehi. Kemudian Ashraf Nasiruddin Sya'ban 2 764 Hijriah sampai 778 Hijriah atau 1363 Masehi sampai 1376 Masehi. Kemudian Mansur Alauddin Ali 778 Hijriah sampai 783 Hijriah atau 1376 Masehi sampai 1100 sampai 1382 Masehi. Kemudian Salahuddin Hajj 2 memerintah untuk yang pertama kali 783 Hijriah sampai 784 Hijriah atau 1382 Masehi sampai 1382 Masehi. Dan kemudian Dahir Syaifuddin Barquk atau Burji yang memerintah untuk yang kedua kali dengan Mudhafar atau Mansur 784 Masehi hingga 791 Hijriah atau 1382 Masehi sampai 1389 Masehi. Dan untuk yang Mudhafar atau Mansur 791 Hijriah atau 1389 Masehi dengan gelar kehormatan. Pada tahun 791 Hijriah atau 1389 Masehi, terjadi pemberontakan terhadap Barquk yang dilakukan oleh Amir Malatya dari Aleppo. Malatya berhasil menangkap dan mengambil tahta kesultanannya, kemudian diserahkan kepada Salahuddin Hajj. Hanya saja para pendukung Barquk pada dapat membebaskannya dan merebut kembali tahta kesultanan kekuasaan Sultan Hajj dan kemudian kekuasaan Sultan Hajj pun dilucuti. Barquk kembali menjadi sultan dinasti Mamluk. Sejak saat itu,
kekuasaan Mamluk Bahri telah berakhir dan diganti oleh Mamluk Burji. Selain dinasti Mamluk Bahri, ada juga dinasti Mamluk Burji. Mamluk Burji atau dikenal sebagai Mamalik Jaraksiyah adalah kaum Mamluk yang didatangkan oleh Sultan Qalawun yang ditempatkan di benteng-benteng yang bermenara atau buruj. Nah, oleh karena itu dari kata ini mereka disebut Mamluk Burji. Pada awalnya Mamluk Burji didatangkan untuk menjadi pengawal keluarga sultan, khususnya keturunan Sultan Qalawun. Selanjutnya mereka memperoleh kekuasaan yang besar seperti halnya Saifuddin Dahir Barkuk, seorang antabek haji yang saat diangkat sebagai sultan masih kecil. Jadi antabek adalah panglima perang saat itu, dan haji adalah sultan, seorang sultan yang sudah diangkat sejak dia masih kecil. Nah, oleh karena itu saat haji diangkat sebagai sultan, yang menjalankan roda pemerintahan adalah antabeknya, panglima perangnya, yaitu Barkuk. Nah, sejak saat itu Barkuk dianggap sebagai tokoh kaum Mamluk Burji yang mempunyai kedudukan yang sangat penting. Sejak tahun 784 Hijriah, Barkuk menjalankan roda pemerintahan atas nama Sultan Haji. Pada saat itu, peran Barkuk hanyalah sekedar sebagai wali atau atabek Sultan Haji yang masih kecil, sehingga kekuasaan yang dipegangnya bukanlah kekuasaan yang sesungguhnya. Lalu pada tahun 791 Hijriah, ketika Barkuk benar-benar menjadi sultan, barulah kekuasaannya benar-benar telah kuat. Dengan demikian, sejak saat itu Mamluk Burji menjadi pemegang kekuasaan dinasti Mamluk. Nah, sebenarnya ada banyak sultan-sultan yang menjadi pemimpin dalam dinasti Barkuk selama periode 784 Masehi sampai 922 Hijriah. Dari 784 Hijriah sampai 922 Hijriah. Kalian bisa lihat di makalah ya. Nah, runtuhnya dinasti Mamluk Burji khususnya ya ditandai mulai ketika meninggalnya Sultan Ashraf, yang ternyata menjadi akhir dari babak dinasti Mamluk, khususnya Mamluk Burji. Dan semua wilayah-wilayah yang ditaklukkan dinasti Mamluk Burji sebelumnya jatuh ke tangan dinasti Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Salim. Itu saja penjelasan tentang dinasti Burji.